Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Mun. Adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu Sarang hari Kamis Legi bulan Sa'ban tahun 1347 Hijriah atau 1348 Hijriah bertepatan dengan 28 Oktober 1928. Dari jalur silsilah kakek nasab Mbah Mun sampai kepada Sunan Giri. Berikut adalah jalur silsilah nasab Mbah Mun: Kiai Haji Zubair Dahlan, Kiai Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carik Warijo bin Mbah Munandar bin Putih Podang, Desa Lajo Singgahan Tuban, bin Imam Komarudin dari Blongsong Baureno Bojonegoro, bin Muhammad Macan Putih Gresik, bin Ali bin Husain, Desa Mentaras Duskun Gresik, bin Abdullah Desa Karangjarak Gresik, bin Pangeran Pakabunan, bin Panembahan Kulon, bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek yaitu Nyai Hasanah binti Kiai Syu'eb bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana atau Mbah Lanah, seorang bangsawan Madura yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Ayahanda Mbah Mun, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Dari ayahnya beliau meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Kiai Haji Maimun Zubair wafat di Mekah, Arab Saudi pada hari Selasa 6 Agustus 2019 pagi. Dalam rangka merayakan ibadah haji, beliau tutup usia pada dalam umur 90 tahun. Mbah Mun dianugerahi 10 putra dari 3 kali pernikahannya. Almarhum menikah 3 kali karena istri pertama dan keduanya meninggal dunia. Istri pertama bernama Ibu Nyai Hajah Fahimah Baidowi yang merupakan putri dari Kiai Haji Baidowi Lasem Rembang. Dari pernikahannya keduanya dikaruniai 2 putra dan 1 putri, masing-masing Kiai Haji 1 Kiai Haji Abdullah Ubab, 2 Kiai Haji Muhammad Najih Gus Najih, 3 Ibu Nyai Hajah Sohibah Neng Sohibah yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Sirot atau adik kandung Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Dari istri kedua yakni Ibu Nyai Hajah Mastiah, Mbah Mun dikaruniai 6 putra dan 1 putri, masing-masing 1 Kiai Haji Majid Kamil Gus Kamil, 2 Kiai Haji Abdul Ghafur Gus Abdul Ghafur, 3 Kiai Haji Abdul Rauf Gus Rauf, 4 Kiai Haji Muhammad Wafi Gus Wafi, 5 Ibu Nyai Hajah Rodiyah Neng Yah, 6 Kiai Haji Taj Yasin Gus Yasin, 7 Kiai Haji Muhammad Idror atau Gus Idror. Setelah istri pertama dan kedua wafat lebih dulu, Mbah Mun kembali menikah dengan istri ketiganya yaitu Ibu Nyai Hajah Heni Maryam, putri dari salah satu ulama dari Kabupaten Kudus. Dari pernikahan ini tidak dikaruniai keturunan. Sanad ilmu dan pendidikan beliau berkelana mencari ilmu. Dalam riwayat pendidikannya, sejak kecil Mbah Mun sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat, mulai dari menghafal dan memahami ilmu syaraf, nahwu, fikih, mantek, balaghah, dan bermacam ilmu syarak dan yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepala, di antaranya Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Sulamul Munawwara, serta Rohabiyah fil Faraid. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945, beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manaf.
Selain kepada Mbah Mana, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali juga Kiai Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950 beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad bin Su'eb untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masa Al-Masyad, Syekh Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Mun kembali ke tanah air. Setiba di Indonesia, Mbah Mun kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Baidawi, Kiai Maksum Lasem, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Muslih Meranggen Demak, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abu Fadl Senori Tuban, dan beberapa kiai lainnya. Guru-guru beliau: 1 Kiai Haji Zubair Dahlan, 2 Kiai Haji Abdul Karim, 3 Kiai Haji Mahrus Ali, 4 Kiai Haji Marzuki, 5 Kiai Haji Ahmad bin Su'eb, 6 Kiai Haji Baidawi, 7 Kiai Haji Maksum Lasem, 8 Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, 9 Kiai Haji Wahab Hasbullah, 10 Kiai Haji Muslih Meranggen Demak, 11 Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet Cirebon, 12 Syekh Abu Fadl Senori Tuban. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Mun kembali ke sarang dan mengabdi kepada masyarakat di sana. Pada tahun 1965, Mbah Mun mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi rujukan para orang tua untuk memondokkan anaknya untuk belajar kitab kuning dan turaj. Sehingga akhirnya masyarakat sarang mengenal Kiai Haji Maimun Zubair sebagai sosok ulama yang karismatik. Anak-anak beliau: 1 Kiai Haji Abdullah Ubad, 2 Kiai Haji Gus Najih, 3 Kiai Haji Majid Kamil, 4 Kiai Haji Abdul Ghafur, 5 Gus Abdul Rauf, 6 Gus Muhammad Wafi, 7 Gus Yasin, 8 Gus Idrar, 9 Nyai Hajah Sohibah Maimun yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Sirot, adik kandung Profesor Dr. Kiai Haji Sail Akil Sirot. 10 Nyai Rodhiyah atau menikah dengan Gus Anam. Murid-murid beliau: 1 Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi disebut ilmunya mutabahir atau luas. 2 Gus Anam disebut sebagai Rajul Kamil karena cepatnya hafalan beliau. 3 Gus Bahak, santri alim yang terkenal cepat cari ibarat kitab. 4 Kiai Haji Abdul Nasir Fatah, 5 Kiai Haji Khairussad, 6 Kiai Haji Ali Masyar, 7 Kiai Haji Naf'an. Jasa-jasa beliau diantaranya: 1 untuk kiprah dan perjuangan Mbah Maimun tentu tidak diragukan, baik dalam pengembangan keilmuan, kiprah politik, dan kebangsaan. Di Nahdlatul Ulama, beliau sering menjadi sesepuh dan rujukan. 2 Selain itu, beberapa kiprah lain adalah menjadi mudhir Madrasah Al-Ghazaliyah dari awal berdirinya hingga saat ini, Nadhir Masjid Jami' Sarang yang berada di sebelah barat Desa Sarang, Rembang, dan Ketua Badan Pertolongan dan Sosial Sarang. 3 Mbah Maimun juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang, anggota MPR RI utusan Jawa Tengah, Ketua Suriah NU Provinsi Jawa Tengah, Ketua MPP PPP, dan Ketua Majelis Suriah PP3. Kiai Haji Maimun Zubair pernah melebarkan sayap ke dunia internasional dengan menjadi utusan Indonesia dalam Majelis Ijtima Ulama Nusantara kedua di Malaysia. Pada tahun 2000, beliau menjadi anggota ISIS, International Conference of Islamic Scholars, dari Indonesia yang diutus ke Uzbekistan pada tahun 2000. Karya-karya beliau diantaranya: 1 Nususul Ahyar adalah kitab karangan Mbah Mun yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa, Idul Fitri, dan pembahasan terkait tempat syai. 2 Tarojim Masyayikh Al-Ma'hahid Ad-Diniyah bi Syarang Al-Qudama merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Mun yang berisi biografi lengkap ulama-ulama Sarang. 3 Al-Ulama Al-Mujaddidun, kitab inilah yang sering dikaji oleh Gus Bahak. 4 Maslakuk
Tanasuk. Kitab ini menjelaskan tentang sanad thariqah Mbah Mun kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki dan berisi pembahasan lainnya. 5. Kifayatul Ashab. 6. Takirat Badi Amali. 7. Takrirat Manzumah Jauharut Tauhid. Kisah teladan pertemuan Kiai Haji Maimun Zubair dengan Habib Munzir. Pada suatu hari, almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa datang ke dalam Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang. Kedatangan Habib Munzir ini dalam rangka mengundang Mbah Maimun untuk hadir dalam acara Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah rutin mempunyai acara besar setiap tahun dalam rangka Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Habib Munzir menyampaikan undangan, Mbah Maimun langsung memegang dan mencium undangan tersebut. Hadhihi min Rasulullah. Hadhihi min Rasulillah. Ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah, kata Mbah Maimun dengan penuh takdim. Setelah dirasa cukup dalam pembicaraan, Habib Munzir minta undur diri. Kemudian Habib Munzir pamit dengan Mbah Maimun sembari kembali berharap Mbah Maimun bisa hadir dalam acara tersebut. Subhanallah, akhlak Habib Munzir luar biasa. Ketika keluar dari rumah Mbah Maimun, Habib Munzir berjalan mundur dengan pelan, tak mau membelakangi Mbah Maimun sebagai wujud ekspresi adab terhadap orang alim. Itulah Habib Munzir, sosok keturunan Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kini Habib Munzir telah tiada, tapi jejak hidupnya menjadi warisan bagi generasi saat ini untuk menjadi pribadi yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Maimun Zubair dikenal sebagai sosok ulama yang sangat mencintai dan menghormati para habaib. Setiap bertemu habaib, Mbah Maimun selalu mendahului cium tangan. Semoga Mbah Maimun Zubair selalu dikaruniai kesehatan dan panjang umur. Kiai Haji Maimun Zubair merupakan sosok yang menjadi teladan bagi umat. Tak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Semua perilaku yang semua dengan perkataannya menjadi panutan umat. Ulama yang keberadaannya sudah langka. Sangat susah dan langka kita temukan ulama karismatik seperti Mbah Maimun. Ibaratnya mencari sosok Mbah Mun itu ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ungkap Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus saat memberikan tausiah pada acara 40 hari memperingati wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair yang diadakan di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Leteh pada hari Kamis 12 bulan 9 2019. Memuliakan tamu semua kalangan. Gusmus menambahkan, Mbah Mun sangat memuliakan semua tamu dari semua kalangan, baik dari kalangan rakyat jelata hingga pejabat, sehingga pantas saja bila semua rakyat Indonesia bersedih memperlakukan siapa saja dengan mulia. Ini yang harus kita teladani dan kita tiru dari Mbah Maimun. Beliau menerima tamu dari semua kalangan, yang baik dan yang tidak baik, yang santri dan tidak santri, semua disambut dengan baik tanpa membeda-bedakannya, kata Gusmus. Karir beliau selain menjadi seorang pengasuh Al-Anwar Sarang pada tahun 1971, Mbah Maimun terjun ke dunia politik menjadi anggota DPR wilayah Rembang hingga tahun 1978. Kemudian pada tahun 1987 beliau menjadi anggota MPR RI utusan Jawa Tengah hingga tahun 1999. Kemudian semasa jabatan politiknya di MPR RI, Mbah Mun juga pada tahun 1985 hingga 1990 dikenal aktif dalam NU. Mbah Mun pernah menjabat sebagai Ketua Suriah NU Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jamiah Thariqah NU pada tahun 1995 hingga 1999. Mbah Mun juga aktif dalam organisasi partai seperti menjadi Ketua MPP Partai P3. Dan kemudian menjadi Ketua Majelis Syariah P3 sejak 2004. Karomah beliau diantaranya 1. Mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu Mbah Mun sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut mudah sekali rusak, maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan harus selalu berhenti untuk melakukan servis mobil. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil tersebut, ia kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut, dan sopir pun memberitahu jika itu adalah mobil milik Mbah Maimun. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung. Namun kenapa bisa berjalan? Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian tersebut tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Mun. 2. Bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dahulu ketika Mbah Mun menyantri di pondok
Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sekitar pukul 11 siang, Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir alaihissalam yang berpakaian seperti petani dan memakai caping. Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Selama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun, Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Mun kembali ke pondok lagi. 3. Menyembuhkan penyakit dengan air putih. Menurut Kiai Haji Fadlolan, saat mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Sadili, mereka hampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Seusai sholat mereka hampir ke sebuah warung makan di sebelah musola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum serta minta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut serta suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suami dari ibu pemilik warung?" Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Mun mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fadlolan, Mbah Mun, dan istrinya pun pamit untuk pulang dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayar. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Mun. Namun Mbah Mun tetap membayar semua makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya tersebut. 4. Mbah Mun telah mengetahui tanggal wafatnya. Kisah Pak Sodikun jamaah haji asal Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkah di hotel di mana Mbah Mun menginap. Atas saran kakaknya tersebut, Pak Sodikun berencana sowan ke Mbah Mun setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Mun, Pak Sodikun pun menanyakan kepada Mbah Mun sampai kapan akan tinggal di Mekah. Mbah Mun pun dengan tegas menjawab sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Mun. Pasalnya bagaimana mungkin beliau tinggal di Mekah sampai tanggal 5, sedangkan ritual ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnudzon jika dimaksud tanggal 5 Mbah Maimun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Mun menginap. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Mekah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena terjadi pada musim panas dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Mun pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019. Mbah Mun bukan hanya meninggalkan hotel namun juga Makkah bahkan dunia dengan segala hiruk pikuknya. 9. Silsilah sanad. Berikut ini silsilah sanad guru Kiai Haji Maimun Zubair dapat dilihat dan chat silsilah sanad murid beliau dapat dilihat. Sekian biografi dari Kiai Haji Maimun Zubair, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.